Hari ini aku Nasya bakal mengajak kalian nih menjelajahi museum tekstil yang terletak di Jakarta Barat. Di museum ini kita nggak hanya melihat berbagai kain indah, tetapi juga menyelami sejarah panjang batik dan tekstil Indonesia. Penasaran kan? Yuk ikuti terus langkahku. Pertama-tama, kita akan disambut oleh koleksi batik yang luar biasa. Dari batik klasik Jawa hingga kreasi modern yang memukau. Aku yakin kalian bakal terpana dengan keindahan dan keragaman motif batik yang ada di sini. Enggak hanya itu, kita juga bakal berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang ahli di bidang tekstil. Beliau akan menjelaskan tentang sejarah batik, mulai dari asal-usulnya sampai menjelaskan koleksi batik langka yang terdapat di Museum Tekstil. Halo pemirsa, selamat siang. Di sini saya lagi berada di Galeri Batik di Jakarta Barat. Di sini saya dengan Nasya Saftiani dari Universitas Kristen Indonesia. Dengan Ibu siapa? Aku Ibu Eti, saya pemandu di sini. Kira-kira Ibu di sini bekerja sudah berapa lama ya? Saya di sini sudah 10 tahun. Kalau boleh tahu, di sini kan galeri batik ya. Gimana sih batik ini menjadi identik nasional Indonesia? Karena batik sudah diwariskan oleh budaya Indonesia itu sebagai warisan budaya Indonesia oleh Badan UNESCO tahun 2009 2 Oktober. Nah, bagaimana kalau batik ini telah diadopsi ke luar negeri? Maksudnya dibeli gitu? Iya. Karena mereka itu kan memang sering ke sini dan mereka menyukai budaya Indonesia dan prosesnya juga lumayan rumit dan mereka menyukai. Tapi itu banyak yang beli. Banyak banget. Dengan harga berapa ya sekitar itu? Mereka lebih suka yang lebih berwarna sih ya, berwarna. Terus mereka lebih suka detailnya, itu bisa kisaran harganya sekitar 5 juta. 5 juta sampai dengan 1 juta sampai 5 juta. Nah kan batik ini kan nggak cuma di Indonesia aja ya, pasti kan ada di luar negeri. Nah itu bagaimana sih cara membedakannya? Batik Indonesia itu ada prosesnya. Yang diwariskan oleh budaya Badan UNESCO itu adalah prosesnya. Jadi budaya Indonesia itu menggunakan canting dan lilin malam. Beda dengan batik yang kita kenal itu batik Malaysia, itu tidak menggunakan canting ataupun menggunakan lilin malam, tapi tidak menggunakan canting. Dia menggunakan kuas. Tapi kalau dengan cara beda proses itu lebih tahan awet yang mana? Sama sih, cuman kan kalau kuas itu lebih besar. Kalau canting itu lebih kecil dan halus. Pembuatan cantingnya prosesnya lebih lama, lebih halus. Kan kalau di zaman era sekarang kan udah beda gitu ya, maksudnya kayak batik ini udah agak tersingkirkan. Nah itu bagaimana sih cara menghadapi tantangan di zaman sekarang? Sebenarnya sih kalau dibilang disingkirkan sih enggak ya, cuman karena aku bergelut di dunia batik ya. Batik tuh sekarang malah lebih mengembang dibanding dulu. Kayak sekarang kan banyak bazar-bazar tentang batik kayak aku dari Yayasan Batik Indonesia itu sering bikin bazar namanya HBN, terus gelar batik Nusantara segala macam. Kita udah malah lebih kayak kemarin tamunya tuh Presiden Jokowi, malah batik lebih utama sekarang dibanding yang dulu sih ya. Karena kita Yayasan Batik Indonesia selalu mengembangkan, selalu menggalakkan. Tapi kan di zaman sekarang ini suka ada ya batik ini dijadiin kayak model-model batik Korea atau kayak kebaya modern gitu. Untuk dipadu-padankan gitu. Iya. Kebaya-kebaya Korea itu maksudnya buat untuk seperti bajunya. Iya. Maksudnya kan kalau di batik ini kan kalau di zaman dulu kan ini ya kayak cuman pure batik aja. Cuman kalau di sekarang ini lebih ke modelnya diubah-ubah gitu. Iya. Bagus sih sebenarnya kan karena batik itu kan kalau di fullin untuk baju atau untuk celana itu kan mahal. Jadi mereka mungkin ambil sedikit motifnya untuk di bagian dicampur dengan bahan-bahannya. Nah di galeri batik ini kira-kira tuh banyak jumlahnya berapa ya batik di dalam galeri? Yang display di sini kisaran sih 150-an untuk yang di display. Tapi Yayasan Batik Indonesia itu punya sekitar koleksi 1.000, hampir 1.000 itu disumbangkan di Museum Batik Indonesia. Jadi sisanya sekitar 300-an, 400-an yang dimiliki Yayasan Batik Indonesia. Nah kira-kira sekian dari banyak itu berasal dari mana daerahnya? Seluruh Indonesia. Pulau Jawa, seluruh Pulau Jawa. Tapi yang paling banyak itu daerah mana ya? Kalau semua banyak sih, yang paling banyak sih Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Dia punya banyak daerah juga, jadi banyak banget batiknya. Nah, kira-kira kan dari sekian banyak ini
itu ada gak sih batik yang paling berkesan atau yang paling langka atau yang istimewa? Batik, ada sih batik tiga negeri, itu memang batiknya sampai sekarang masih banyak diminati sampai sekarang. Itu kenapa disebut tiga negeri, karena dia tuh mewakili tiga daerah. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan kita nih mau mempunyai batik, nah bagaimana sih cara untuk merawat batik itu dengan supaya nggak cepat pudar? Batik itu nanti kalau kamu punya, kamu lipat yang rapi, kamu masukin dalam plastik. Nah, dimasukin dalam plastik, setelah itu kamu simpan dalam lemari, biar dia tidak bersentuhan dengan kain yang lain. Nah, itu nanti kamu bikin kayak biji lada hitam, itu kamu Ya. cuci dulu. Kamu cuci lalu kamu jemur, nanti itu dimasukin ke dalam kayak kantong souvenir yang kayak serat-serat gitu, kamu pernah lihat? Untuk souvenir-souvenir kayak kipas, kayak apa. Masukin ke dalam situ, nanti diikat, taruh di dekat si batik tersebut. Tapi tidak digabung dengan si batik ya, hanya di dalam lemarinya aja. Itu bakal ngaruh ya? Iya, ngaruh karena kan dia pedes ya. Jadi kayak kuman-kuman kecil itu nggak mendekati si batik tersebut. Nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana cara untuk mendidik anak muda zaman sekarang tuh buat melestarikan budaya batik? Pakai batik dulu, cintai batiknya dulu, baru bisa bilang budaya. Jadi kayak mereka misalnya kayak sekolah kan, mereka ada baju seragam batik. Terus datanglah ke museum-museum kayak museum tekstil itu kan ada pelajaran membatik. Terus kenalin kalau batik itu di Pulau Jawa semua ada. Kalau di sini juga ada buat kita belajar batik. ada belajar batik. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, katanya ada batik yang dari 3 negeri. Boleh saya lihat? Boleh. Yuk. Nah, ini batik tiga negeri. Tiga negeri itu dia mewakilkan tiga daerah. Jadi kayak coklatnya itu dari Solo, merahnya itu dari Lasem, birunya dari Pekalongan. Jadi kalau kata orang dulu bilangnya kalau mau warnain coklat itu harus bawa ke Solo, mau warna merah itu harus bawa ke Lasem, begitu juga biru harus bawa ke Pekalongan. Jadi prosesnya lama ya? Lama, jadi satu pewarnaan yang lain ditutup, satu pewarnaan lagi yang lain ditutup, seperti itu. Sama, seperti itu juga. Ini juga lebih banyak hijaunya, hijau itu dari Pekalongan sama birunya. Nah ini kalau yang orang tahu itu lebih banyak ke coklatnya karena dia kan asalnya dari Solo. Seperti ini. Nah ini sampai sekarang kan udah masih banyak yang nyari, dan kalaupun masih ada dia udah agak rusak. Biasanya sama orang-orang batik itu dibikin tas, dibikin sepatu. Jadi biar satu pun nggak kebuang sisa-sisa dari batik itu. Kamu sering lihat deh nanti kalau orang pakai tas batik itu banyak kan biasanya dari tiga negeri. Bagus ya? Bagus banget. Harganya masih kisaran sekitar 10 juta sampai 5 juta. Lumayan ya. Di Museum Tekstil ini ada proses pembuatan batik. Kamu mau coba nggak? Ada loh di belakang pendapat batik. Apa boleh tuh? Yuk. Kira-kira berapa ya? Untuk pembayaran biasanya 50.000, tapi hasilnya nanti kamu bawa pulang. Jadi buat kenang-kenangan kamu. Biar kamu merasakan gimana pembuatan batik. Biar ada pengalaman juga ya? Benar. Boleh ya? Yuk. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Eti lebih dalam mengenai batik, bikin aku semakin tertarik untuk bisa belajar dalam bagaimana proses pembuatan batik. Teman-teman penasaran? Ayo ikut membatik bersamaku. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan transaksi pembayaran untuk membuat batik dengan harga sebesar 50.000 per orang yang dapat dibayar menggunakan QRIS dan secara tunai. Di sudut ruangan pada pendopo pembuatan batik ini, terdapat meja kaca yang disediakan dengan lampu pada bawah mejanya untuk mempermudah kita pengunjung dalam menggambar desain yang telah kita pilih. Selesai dari menggambar, aku langsung memakai apron untuk lanjut membatiknya nih. Di sini aku diajarkan oleh penjaganya bagaimana cara membatik mulai dari step by step agar tetap safety dari cedera luka bakar dan lain-lain. Proses pembuatan batik yang akan dilalui cukup panjang, sekitar kurang lebih 1 jam, dan butuh ketenangan serta fokus dalam membentuk setiap garis dan lakukan dengan menggunakan canting. Setelah membatik dengan jangka waktu yang lumayan, akhirnya tahapan terakhir dalam proses membatik ini yaitu memberikan warna pada hasil canting atau membatik kali ini. Pertama-tama, kain batik akan diberi lilin yang sudah dipanaskan di samping kain mori.
Kemudian, akan dimasukkan pada zat pewarna yang tersedia di dalam bak atau ember. For your information nih guys, bahan zat pewarna yang digunakan adalah pewarna kimia. Kalian pasti bertanya nih, aman gak sih? Yang pastinya aman ya guys, terus kenapa nggak pakai pewarna alami? Nah, perlu kalian ketahui nih, kalau pewarna alami lebih lama dan proses pembuatan serta proses mewarnai. Jadi, jangan salah paham ya. Part paling menyenangkan buat aku yaitu menjemur kain batik. Pada bagian penjemuran kain batik ini, hanya perlu 30 menitan jika cuaca panas. Dan jika teman-teman datang di saat cuaca kurang baik, atau tiba-tiba cuacanya kurang mendukung, jangan takut kainnya nggak bisa dibawa pulang. Bisa kok, karena disediakan kantong dan teman-teman bisa dibawa pulang hasilnya. Saya berharap kunjungan kita hari ini dapat menginspirasi kalian semua untuk lebih menghargai keindahan dan keunikan batik, serta memahami peran pentingnya dalam menjaga dan mewarisi warisan budaya kita kepada generasi mendatang.